Halo guys, halo Berel. Kalian, eh, pada hari ini kami akan memulai podcast perdana yang bertema PN atau pembicaraan netizen, di mana subtema yang kami angkat pada hari ini karena memang kebetulan lagi hype-hype-nya politik, momen politik, dan alhamdulillah puji Tuhan kami menghadirkan seorang tokoh millennials yang memang kemarin secara track record dalam dunia penyelenggara, dan kemarin beliau juga baru selesai mengikuti agenda politik sebagai calon legislatif, dan pada malam hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Ya, kami kehadiran Bapak Taufik Milfaki atau yang sering akrab disapa dengan Habib. Ya, selamat malam. Malam. Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bib. Sebelumnya kami ucapkan luar biasa hari ini. Memang tadi saya lihat, saya coba pantau tadi sosial medianya, Bib. Kayaknya ada kesibukan baru ya, Bib, setelah pasca momen politik. Kesibukan lama yang baru terbuka. Oh, Karena waktu jadi penyelenggara pemilu kan kesibukan tidak boleh diperlihatkan selain sebagai itu, penyelenggara. iya sih, Itu etika. etika. Kalau sekarang kan tidak masalah gitu. Yang penting jangan melanggar etika. Oh iya. yang harus malu itu adalah mereka yang menang karena serangan pajak. Itu tidak boleh. Jangan terlalu percaya diri di media sosial itu. Tapi gini, saya singkat. Ini kan saya belum pengumuman ya. Yes. Belum pengumuman resmi dari KPU. Ya. Khususnya KPU Manado sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota, dan saya rasa sih kita belum bisa menyatakan bahwa ya tunggu pengumuman resminya. Oke. Jadi ya saya pikir ya belum ada pengumuman, ya kita belum dikatakan sebagai caleg yang belum terpilih. Masih sebagai calon yang menunggu hasil. Apalagi masih proses di MK. Iya, masih ada proses MK, dan memang kan ya kita lihat kemarin cukup panas nih di MK kemarin, yang notabene ya walaupun kami sebenarnya sebagai anak hukum paham sih arah putusan MK kemana, tapi kan kita tidak pernah tahu. Betul. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, kita tidak pernah tahu apa yang hakim pikirkan. Ya, betul. Jadi Bim, sesuai dengan subtema yang kita angkat pada malam hari ini. Jadi kan kebetulan juga Habib ini pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di Badan Pengawas Pemilu Kota Manado. Iya, betul. Nah, kenapa Habib sudah lanjut untuk jadi penyelenggara pemilu? Kan luar biasa nih penyelenggara pemilu di Bawaslu. Pertanyaannya dibalik. Kenapa saya harus bertahan sebagai penyelenggara pemilu? Memang saya harus mengakui bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu satu kebanggaannya. Kebanggaan, dan ada etos kerja yang bisa saya ekspresikan, sehingga memang waktu saya jadi komisioner Bawaslu di Kota Manado, Bawaslu Manado mendapat penghargaan sebagai Bawaslu yang terbaik dari sisi kehumasan dan juga dari sisi pendekatan manajerial dengan ruang-ruang publik. Karena saya menggunakan media sosial, saya menggunakan pendekatan-pendekatan ke publik yang kemudian akhirnya dinilai oleh Bawaslu RI. Bawaslu Manado ini terkesan memiliki akses yang langsung dengan publik, dan publik selalu mendapat respon dari setiap masalah-masalah yang banyak dibahas di media sosial. Terupdate ya berarti kemarin. Sehingga itu memang waktu itu dapat penghargaan. Bawaslu Award namanya. Itu kebetulan saya punya divisi. Jadi saya senang karena itu adalah satu kebanggaan, dan itu adalah ekspresi dari etos kerja. Tetapi kalau kemudian kenapa di tengah semacam produktivitas yang maksimal di penyelenggara pemilu tiba-tiba menyatakan mundur? Saya mundur loh. Saya bukan berakhirnya Agustus tuh. Agustus. Ya, berakhirnya Agustus, Mei saya berhenti. Sebenarnya masih ada 2-3 bulan. Masih. Saya pertama ada dua alasan. Alasan pertama karena memang saya berencana mau nyalek. Karena betul. Syarat nyalek adalah mundur dari penyelenggara pemilu. Kan? Walaupun sebenarnya saya bisa menyelesaikan dulu sampai Agustus. Kan juga DCT bisa kita proses berikut. Tapi bagi saya, kalau syahwat politik sudah muncul,
kemudian kita masih menjadi penyelenggara pemilu dan memanfaatkan posisi sebagai anggota Bawaslu, saya abuse of power nanti. Saya bisa kewenangan. Saya akan gunakan panwas, ayo, aku mau nyari ya, usahakan kalian ABCD nanti kan gitu. Tapi saya nggak lakukan itu. Nah, yang ketiga, alasan paling konkret adalah saya jujur saya ilfeel sebagai penyelenggara pemilu. Kenapa bisa? Ilfeelnya bukan soal nggak nyaman bekerja. Saya sangat nyaman. Dapat penghargaan berarti nyaman kan gitu. Cuma ilfeel yang saya maksud di sini adalah ada rute-rute kerja-kerja pengawas pemilu dan juga penyelenggara pemilu yang seharusnya totalitas, kompak sesama antar penyelenggara, konsistensi penegakan hukum, serta menafsirkan problem-problem di lapangan itu secara komprehensif, itu mengalami kesimpang siuran. Terdiskredit ya terjadi semacam pendiskreditan, penilaian apa ya. Yang ketiga yang selanjutnya yang membuat saya ilfeel juga adalah soal isu yang menasional. Ada upaya-upaya yang kemudian memanfaatkan mereka yang menjadi penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini menurut saya membuat. Tunggu bentar, saya ingin lebih masuk ke dalam nih. Emang bisa nggak singkat sih ceritakan gimana proses perekrutan? Apakah memang tes per tes itu memang? Saya harus mengakui bahwa afiliasi politik terhadap kelompok dan personal siapapun selalu menjadi alasan kuat sehingga seseorang bisa menduduki jabatan penyelenggara pemilu. Itu pasti. Soal dia objektif dan tidak urusan berikutnya. Yang kedua, yang bikin saya ilfeel juga adalah ketika mulai dari proses seleksi, termasuk juga yang berkaitan dengan adanya upaya untuk menggolkan partai tertentu dan menghilangkan partai yang lain. Itu ada intervensi ya? Iya dong, itu kan isu nasional, ya kan, sampai terjadi. Ini badan pengawas pemilu loh yang mau pengawas. Saya nggak bilang badan pengawas pemilu, saya bicara penyelenggara pemilu gitu. Problemnya artinya bukan badannya, bukan Bawaslu-nya, tapi bukan juga KPU-nya, tapi personal-personal yang secara hierarki kemudian memiliki kebijakan-kebijakan aneh. Kemarin Habib sempat diintervensi ya? Saya nggak diintervensi. Saya secara personal tidak diintervensi. Tapi saya mengetahui bahwa intervensi itu ada. Saya melihat ada upaya-upaya, misalnya begini, di tingkat Manado misalnya, ketika kami melakukan pengawasan, ada yang sudah kami lihat ini sudah tidak sesuai dengan prosedur. Yang konsekuensi prosedur ini yang tidak sesuai harus kita bikin pendekatan penindakan yang seharusnya seperti apa, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Itu intervensi. Yang kedua, kita ini kan kolektif kolegial. Ini kan kerja kan harus. Gue teriak sendiri, tapi dua yang lain tidak berupaya. Saya ini repot. Kan kalau tidak salah ada per bidang-bidang kan di jabatan. Jadi ada intervensi-intervensi yang menurut saya ini agak bermasalah. Yang kedua, selain masalah intervensi adalah soal ketidakkompakan. Penafsiran terhadap hukum dan lain-lain sebagainya ini yang kemudian bermasalah. Jadi menurut saya ilfil udahlah. Jadi penyelenggara pemilu persis jadi politisi gitu. Padahal kita ini mau kerja yang profesional ya, profesional. Tapi kita sangat harapkan seperti itu. Tapi ternyata pada faktanya. Saya ilfil. Tapi bukan saya mau bilang penyelenggara hari ini pimpinan saya, yang mantan pimpinan saya adalah orang. Ya tidak, bukan itu. Soal ada konstruksi. Dan kadang-kadang konstruksi itu ada intervensi eksternal. Yang saya bilang intervensi tidak selamanya dari pimpinan atau dari atasan, bukan. Tapi pihak-pihak yang di luar bahkan yang kemudian mau memanfaatkan. Jadi menurut kita ini repot. Kan gitu. Sehingga bagi saya, berarti kalau saya kemudian terlalu tegas, saya dinyatakan sebagai orang yang false. Dan tidak disukai. Kalau saya tidak tegas, maka saya harus bernegosiasi. Integritas saya repot. Mending saya jadi anggota partai politik. Memang jadi politisi. Memang politisi senjatanya adalah bersilat lidah dan walaupun kemudian ada politisi yang baik, ada juga politisi yang kurang baik. Itu friend yang membuat saya. Ini udah saya selesai. Ini untuk seterusnya apa mungkin ke depan bisa berubah? Ketika saya berhenti sebagai penyelenggara pemilu, kemudian saya masuk partai politik, itu menandakan bahwa saya ingin benar-benar menghentikan karir saya dalam kerja-kerja kepemiluan atau penyelenggara pemilu. Karena partai politik itu kalau kita udah masuk di situ, maka kita tidak bisa lagi dipakai. Jangankan menjadi penyelenggara lagi, diundang oleh penyelenggara pemilu sebagai tamu dalam hal
mentor, fasilitator, itu kan udah nggak bisa karena kita udah tidak lagi netral. Sehingga itu berarti saya menyatakan istirahat sebagai penyelenggara. Memang. Nah, ini menarik, Bib. Kan sekarang nih sementara proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan Pilpres kan. Nah, banyak diangkat soal kisruh bahwa kemarin tuh salah satu paslon Pilpres banyak mengajukan laporan pengaduan ke Bawaslu. Namun menurut pernyataan dari paslon tersebut, ternyata tidak diproses nih. Nah, Habib mengikuti nggak soal itu? Ya, saya ikuti. Ada terjadi satu pelanggaran, saya buat laporan nih ke Bawaslu Manado. Nah, saya tujuannya mau melakukan laporan terkait tindak pidana pemilu. Tapi pada saat saya buat laporan, saya ketemu dengan salah satu komisionernya. Beliau menyampaikan, Pak, kok tidak dilaporkan pelanggaran administratif? Saya bilang, tidak bisa. Ini kita mau jerah. Nah, substansinya saya mau katakan seperti itu. Apakah memang ini kan kayak Habib bilang tadi nih, robot undang-undang penyelenggaraan pemilu. Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai robot ini, dalam mengejawantahkan pasal ini, mungkin ada penafsiran yang berbeda-beda, atau mungkin pasalnya itu multitafsir. Kalau menurut Habib sendiri, waktu semenjak menjadi, pernah nggak kedapatan waktu menjabat sebagai komisioner Bawaslu kemana? Ya, multitafsir itu hanya akan terjadi ketika di pleno kolektif kolegial sifatnya toh. Jadi kalau misalnya kita masukkan laporan, kemudian langsung ada pengarahan kenapa nggak ke sini, kenapa nggak ke situ, itu sebenarnya kecuali kita bukan datang memberikan laporan, tapi datang konsultasi. Lain ceritanya. Tapi kalau sudah kita bikin laporan, berarti yang melapor ini juga sudah membaca, sudah mempelajari mana hal yang kemudian, kalaupun terjadi kebuntuan dan lain sebagainya, jawaban atau pernyataan yang mengatakan ini seharusnya diadministrasi, itu hanya akan terjadi kalau sudah terjadi semacam pendiskusian kolektif. Kan di dalam internal Bawaslu. Itu harusnya seperti itu. Sehingga itu di proses pemeriksaan mereka bisa mengusulkan, dari hasil kajian kami ini nampaknya tidak bisa diarahkan ke undang-undang di pidana pemilu atau di persoalan etik atau di mana di administrasi, hanya bisa di sini atau di situ. Nah, ini kami serahkan, silakan. Kalaupun mau ke pidana, maka tolong siapkan ABCD. Seperti itu. Nah, akan jadi multitafsir lagi kalau sudah dipidana, kalau kemudian sudah pembahasan dengan gakumdunya. Sudah ada polisinya. Memang kalau multitafsir itu sering terjadi. Misalnya ketika zaman saya memastikan bahwa ada caleg yang kebetulan dia anggota DPR di dapil Singkil Mapanget melakukan pidana pemilu dengan membagikan sembako. Karena ada batas tertentu kan itu kan. Nah, terus polisi dan Bawaslu sudah sepakat ini pidana. Terus diproses. Kejaksaan awalnya juga kita jadikan ini pidana. Tapi di injury time sebelum kemudian akan digeser ke pengadilan, ke persidangan, terjadilah tafsir kembali bahwa waktu itu masih berlaku yang namanya Undang-Undang MD3. Hak imunitas anggota DPR. Selalu kan jadi bumper tuh. Ketika kemudian ada anggota DPR yang dinyatakan bermasalah, mekanismenya harus mendapatkan persetujuan dari presiden. Nah, secara daluarsa dan kadaluarsa kasus ini, kalau kita masih mau menunggu petunjuk presiden selesai, maka sudah tidak bisa diproses lagi. Sudah daluarsa kan. Dibayangkan yang sudah tiga udah sepakat bla 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 di jalan di jalan akhir timbul penafsiran baru, nggak bisa, harus ada A B C D. Tapi itu tafsir ada dua. Pertama karena menjaga integritas, menyelamatkan jangan sampai kesalahan atau abuse of power, kesalahan dalam mengambil kebijakan, atau yang kedua problem politis. Lebih lah. Itu termasuk bersyukur sampai dengan detik ini. Ya bisa ditanya lah ke teman-teman. Sampai dengan saya pasca menjadi penyelenggara pemilu, intervensi itu selalu nggak masuk ke saya gitu. Kalau masuk ke saya itu offside mereka. Ada nggak yang masuk? Sampai sejauh itu semenjak saya jadi anggota Bawaslu saya nggak pernah mendapatkan. Kalau saya nggak tahu. Ada yang coba-coba ya datang nggak? Ada yang berkomunikasi untuk bertemu, saya kasih petunjuk. Yang penting formal ya, normatif. Saya kasih petunjuk, ini nggak bisa dipaksakan, ini nggak bisa dilakukan. Ada yang sudah bawa paket nggak? Paket. Coba tuh banyak kayak. Ada sebenarnya ada kalau paket apa semua juga. Tapi menarik juga satu hal kan, benar nggak? Kemarin ada yang OTT untuk legislatif di
taraf kota dan taraf provinsi. Sempat dengar nggak itu? Iya, Itu kan kalau nggak salah 2 tuh yang satunya dihentikan loh. Iya. Jadi itu gini, itu pasti akan jadi problem politis. Apalagi penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu ini kan juga punya gerbong. Yes. Itu selalu begitu. Maksudnya gerbong apa nih? Gerbong dia punya lanjut ya. Nasabnya ke partai politik bagaimana? Kalau dia bisa diselamatkan. Benar. Berarti penyelenggara pemilu punya komunikasi jadi anggota Bawaslu atau jadi anggota KPU kalau tidak punya hubungan afiliatif dengan partai politik. Itu ya, Bib. Dia bukan terlahir secara profesional. Oh, saya sih bersyukur waktu saya jadi anggota Bawaslu saya tidak diintervensi oleh partai politik manapun. Sehingga itu saya orang yang paling damai sejahtera waktu jadi anggota Bawaslu karena tidak ada ikatan personal, nggak ada intervensi gitu. Karena memang murni waktu kami terpilih karena memang ya soal gerbong dari anggota ormas itu biasa, rekomendasi itu biasa. Tapi di 2024 ini saya melihat bahwa intervensi partai politik itu tinggi. Kenapa? Karena partai politik sudah melihat pemilu 2019 ketika mereka tidak mendapatkan hubungan emosional dengan penyelenggara pemilu, mereka mengalami kerepotan. Iya, mereka kan mau melakukan pekerjaan yang profesional. Iya. Dan tapi ya itulah politik. Makanya jujur sih saya melihat, kita tidak boleh luput sebenarnya kan. Jujur saya kemarin melakukan laporan itu memperlihatkan kita ini orang hukum dan bisa mundur. Tapi kembali lagi di belakang itu selalu ada politik yang mengintai. Betul. Justru itu makanya kalau menurut Habib sendiri, ini kita bicara penyelenggara pemilu kan posisinya harus netral. Oke. Masih netral nggak penyelenggara pemilu ini? Saya yakin ada yang netral, ada yang tidak. Kok bisa begitu deh? Kan dia faktanya berjalan kan bahwa ada yang dilaporkan ke DKPP dan terbukti, atau yang dilaporkan ke Bawaslu terbukti ada penyelenggara yang melanggar kode etik. Berarti kan ada yang tidak netral. Tapi nanti juga kasihan, biar bagaimanapun penyelenggara pemilu yang memang akhirnya dibenci oleh orang yang mau mengintervensi karena saya belajar dari diri saya gitu loh. Saya dibenci gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa diajak negosiasi. Ini bukan soal integritas semata, enggak. Gue yakin lah gue sendiri banyak kotornya. Tapi yang gue maksud di sini adalah soal begini, friend. Lo diintervensi sama caleg. Yes. Bantu gue dong supaya saya menang. Suaranya ditambahin apa? Ditambahin kah atau diatur lah supaya saya menang. Saya kasih sekian sama lo. Oke, saya ambil duitnya atau saya terima. Bukan cuma soal integritas. Ada fase di mana ketika dia sudah terpilih sebagai anggota DPR, dia ngobrol sama teman-teman anggota DPR lainnya. Tercemarkan istilahnya. Itu Taufik Birupaki, dulu pernah saya kasih 10 juta. Kalau dia mau nyalon lagi dia anggota KPU provinsi atau sudahlah. Gelik menurut saya gitu. Itu gelik. Jadi murah. Yes. Dari sisi itu aja, moralitas tidak perlu repot-repot bicara halal haram dah. Kalau memang agama udah nggak penting, dari sisi itu aja deh. Emang karena politik sama agama. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya jadi penyelenggara pemilu tapi punya catatan sejarah pernah minta duit sama caleg, itu kan jadi bahan pembicaraan. Buat apa? Gitu. Pasti. Makanya ada istilahnya teman-teman Kristen, nama baik itu lebih berharga ketimbang emas dan juga permata kan itu quotes yang bagus. Itu Amsal itu ya teman-teman. Jadi quotes itu bagus ya. Ayat Alkitab. Jadi harga diri itu menurut saya sangat penting. Cuma itu saja. Kemarin saya potong. Kemarin pernah di DKPP nggak? Oh enggak. Saya sebagai apa yang lalu ya? Sebagai pihak terkait. Karena waktu itu ketua Bawaslu-nya di DKPP kan, tapi ketua Bawaslu-nya direhabilitasi, tidak terbukti melakukan pelanggaran. Malah direhabilitasi, artinya pelapor karena nama baiknya. Nah, saya cuma di DKPP kan. Oke. Saya mungkin lebih masuk. Saya kan kemarin jadi caleg juga, kan? Sesama caleg itu kita di beda dapil nih, caleg satu partai sama saya. Kan kebetulan di dapilnya Habib nih katanya sempat heboh juga ya kemarin salah satu line up salah satu caleg yang sama partai sama Habib. Itu bahasa kasarnya minta maaf sempat dikerjain ya. Betul. Saya setuju dikerjain. Pertama begini. Nomor urut 2 saya itu adalah PNS, guru, pendeta.
Oke. Dia syarat untuk mencalonkan diri kan harus mundur dari PNS yang dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri dan SK pemberhentian dari pihak berwenang. Oke. Dalam hal ini gubernur. Iya. Oke. Nah, kita setuju bahwa sampai dengan DCS menuju DCT, ternyata memang sampai detik itu juga gubernur belum mengeluarkan SK pemberhentian. Oke. Pertanyaannya, kenapa kok SK pemberhentian itu tuh prosesnya lama? Oke. Apakah karena memang demikian atau problem politis? Oke. Asumsi politik wajar. Kenapa? Karena gubernur adalah partai politik yang berbeda dengan caleg kami, penguasa. Oke. Masih boleh setara ya. Saya mau bilang gubernurnya PDI lah. Oke, iya. Dan kami PSI. Oke. Anda tahu PDI dengan PSI bagaimana? Iya. Yang kedua, siapa kan gerget? Yang kedua, nomor urut 2 kami sama-sama dengan saya itu di Dapil Tikalapal 2. Oke. Gubernur punya kakak kandung caleg juga di PDI yang ada di Tikalapal 2. Oh, yang siapa tuh namanya? Ibu Alci Dono kami. Ibu Alci. Nggak ada sensor-sensor kan? Ini kan otokritik tuh, Iya. nggak ada masalah. Kita bukan bilang mereka jadi jahat, enggak. Saya bicara soal ini problem politis, gitu. Bahwa kalau itu tidak benar, ya nggak apa-apa. Saya nggak nuduh. Saya bilang ini ada asumsi politik. Jadi perhatikan kalimat saya. Jadi tidak ada delik di situ, kawan. Nah, sehingga itu wajar kalau kemudian kami menganggap PSI itu dikerjai, tidak dikeluarkan SK pemberhentian. Meski demikian kita proses lebih lanjut. Ternyata tetap di DCT-kan. Kenapa di DCT-kan? Artinya tetap keluar sebagai DCT karena ada surat dinas dari KPU RI memerintahkan kepada KPU kota dan KPU provinsi harus bersama-sama menuju kepada stakeholder untuk mempertanyakan SK pemberhentiannya. Yes. Sehingga itu nggak apa-apa yang tidak mengeluarkan SK pemberhentian tetap di DCT-kan. Walaupun menurut Bawaslu seharusnya nggak boleh dong. Kalau yang namanya DCT dia harus sudah lengkap secara administratif. Bagaimana bisa Anda kemudian menjadikan daftar caleg tetap padahal ada problem masih ada yang belum selesai. Itu cacat hukum sebenarnya. Sehingga itu seharusnya KPU ya udah di TMS-kan aja. Harusnya seperti itu. Yes, supaya partai bisa bersiap-siap untuk kemudian mencari pengganti. Bukan pun pengganti, minimal kita akan melakukan upaya supaya memaksimalkan diri. Kita udah tahu dari awal nomor 2 nggak ada. Tapi ini enggak ditetapkan sebagai daftar caleg tetap oleh KPU. Nah, terus namun diarahkan oleh surat dinas itu diberikan waktu sampai dengan 30 hari. Dari DCT agar bisa melahirkan atau menghadirkan SK pemberhentian. Tapi di SK dinas itu, di surat dinas itu tidak disampaikan konsekuensi dari ketika 30 hari sudah waktu berakhir SK-nya tidak ada. Tidak ada konsekuensi hukum. Harusnya kan dia didiskualifikasi atau di TMS kan. Kalaupun mau di TMS kan harus ada redaksi hukum yang tertulis dalam surat dinas itu. Apabila yang bersangkutan tidak membuktikan atau tidak mengeluarkan SK pemberhentian sampai dengan 3 waktu yang ditentukan, maka caleg tersebut kembali kepada status awal, yaitu tidak memenuhi syarat. Seharusnya ada redaksi itu, tapi tidak ada redaksi itu. Nah, terus tetap di TMS-kan oleh KPU kota. Setelah di TMS-kan, kami menuju kepada Bawaslu Manado. Maksudnya seperti itu. Bawaslu Manado dengan dinamika sengketa proses, berproses sampai dengan sidang adjudikasi, akhirnya Bawaslu Manado memutuskan untuk kembalikan menjadi daftar caleg tetap. Oh, Bawaslu tetap jadi caleg ya sih? Ini. Bawaslu Manado memastikan KPU harus segera membatalkan SK-nya yang kemudian menghilangkan atau mencoret nama Ibu Heri. Besoknya ada surat dari Bawaslu RI yang mengoreksi bahwa keputusan Bawaslu Manado itu tidak boleh demikian. Seharusnya Bawaslu Manado tetap menghormati keputusannya KPU dengan kembali mencoret. Tanya Bawaslu gitu. Kan gitu. Ini problem kan? Saya bilang berarti keputusan Bawaslu RI mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Bawaslu Manado. Sebenarnya ini sekaligus Bawaslu RI mau bilang Bawaslu Manado bogo-bogo. Bisa anak buahnya bikin keputusan yang nggak sesuai dengan apa yang seharusnya. Berarti kan Bawaslu RI ingin mengatakan tidak profesional itu Bawaslu Manado.
Saya bilang mereka Iya, secara personal, saya bicara soal bahwa secara kelembagaan ada yang bermasalah. Seharusnya keputusan koreksi itu membenarkan keputusan Iya. yang sudah tepat. Karena ketika Bawaslu Manado mau melakukan putusan, kan mereka udah konsultasi. Iya ada kan Ada tapi hierarki. iya ada kan tapi itu Kalau saya jadi anggota Bawaslu misalnya saat itu, saya akan lihat. Kalau memang nggak bisa, saya nggak mau juga kalau seandainya atasan saya, terserah kalian, nggak bisa. Karena kita hierarki, tolong dong bantu kami. Iya. Jangan sampai karena ketika mengambil langkah Yes. dan ini kan bukti ketidakkompakan penyelenggara pemilu kita. Itu friend. Yes. Itu menurut saya agak repot. Bisa dihormati. Ini repot kok Bawaslu RI mengoreksi putusan Bawaslu Manado yang kemudian membenarkan keputusannya KPU. Ya tentu karena ini momentum politik, nafasnya penyelenggara pemilu patut kita curigai. Nafas. Iya. Jadi ente anggota Bawaslu, ente bernafas, anda curigai itu. Iya. Apalagi kebijakan. Betul. Dan gitu. Jadi ya sudah, ini semua sangat politis. Nah, ketika Bawaslu RI kemudian tetap men-TMS-kan, bukan men-TMS-kan ya, artinya tidak bisa mengoreksi memberikan Bawaslu Manado, maka kita bikin upaya tun. ambil langkah hukum ke tun. Di tun sama juga ketua tunnya di masa dismisal, ketua tunnya menyatakan ini tertolak prosesnya. Kita proses lagi ke PT Tun banding lagi kan, memproses atau mengoreksi keputusannya Tun. Ya kan? Ya. Sampai dengan pencoblosan belum ada putusan apa. Itu seperti itu. Nah, akhirnya KPU sebagaimana PKPU 25, ya. Kalau ada yang kemudian tercoret apa yang meninggal dunia atau yang punya masalah administrasi atau hukum, maka yang bersangkutan harus diumumkan bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg. Bahasanya dalam PKPU tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Dan yang diumumkan itu surat KPU. Ada masalah di lapangan di TPS. KPPS-nya mengumumkan secara tertulis dan secara lisan bahwa redaksinya begini. Diberitahukan caleg nomor urut 2 Partai Solidaritas Indonesia atas nama ibu ini dinyatakan didiskualifikasi. Oleh karena didiskualifikasi, maka diharapkan jangan mencoblos nama dan nomor urut tersebut. Ini kan masih proses hukum, belum ada putusan. Ini orang dasarnya dari mana nih ini? Pertanyaan saya ke KPU, kok bisa kalian begitu? KPU sendiri. Itu si KPPS ini ada arahan dari penyelenggara pemilu nama di KPU. Saya langsung datang ya ke TKP. Mereka bilang ada perintah dari grup. Walaupun perintah di grup itu sudah dihapus, yang dilakukan oleh PPS, PPK dan juga KPU hanya menginstruksikan tolong umumkan nomor urut 2 itu sudah dicoret. Tapi PPS-nya kepada KPPS mengumumkan dengan bahasa dan redaksi sebagaimana yang tertera itu. Gila nih orang nih. Pertama, tidak ada istilah diskualifikasi dalam undang-undang pemilu. Iya. Yang ada TMS. Yang kedua, bagaimana bisa ada arahan untuk menyatakan diharapkan tidak mencoblos? Nah, itu kan aneh. Bukan cuma aneh, itu pidana, Pak. Iya, memang. Dalam undang-undang pemilu ada pasal pidana yang menyebutkan orang yang melakukan kekerasan dan atau menghalangi orang untuk mencoblos. Iya. Itu pidana, Pak. Menghalangi. Ini nomor 7 ya? Yes. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menghalangi. Ketika lo bilang diharapkan jangan mencoblos, itu kan menghalangi. Banyak statement kan? Ada statement. Iya. Nah, tapi itu bukan dari KPU ya. Ini memang apa istilah offside dan over kerjaan kan gitu. Bisa saja ini terstruktur sistematis dan masif, bisa saja memang karena memang ketidakprofesionalan. Tapi bagi saya yang harus bertanggung jawab adalah ketua KPU dan juga divisi teknis. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan bimbingan teknis secara serius kepada bawahannya, sehingga bawahannya sudah offside. Kan kalau nggak salah ada berapa kali nih bimbingan teknis yang dilakukan? Yes. Masih bisa masalahnya bimbingan teknisnya jarang juga dibayar gitu karena keterlambatan. Itu keluhannya. Itu mekanisme teknis lah gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang kita bilang di sini adalah bahwa sesungguhnya ada asas ketidakprofesionalan. Jadi kena semua ini. Pertama, tidak etis. Ya, karena memang tidak profesional. Yang kedua, pelanggaran administrasi. Yang ketiga, pidana pemilu. Iya, ada masuk semua gitu loh. Masuk. Ini itu. Cuma kan kalau mau bicara pidana dalam undang-undang pemilu itu mekanismenya ada mekanisme daluarsa.
Jadi kalau sudah di atas 3 hari atau 7 hari, itu udah nggak bisa lagi diproses. Betul. Ada yang teriak ke saya, kenapa masalah PSI itu yang nomor urut 2 dibikin kayak gitu tidak lakukan proses PSU? Ya nggak bisa, karena PSU dalam undang-undang pemilu hanya ada 3 item, bencana, kerusuhan, atau terjadi orang mencoblos yang tidak sesuai dengan identitasnya di situ, atau coblos 2 kali. Dan itu pun 3 hari sebelum penghitungan, bukan penghitungan, 3 hari pasca penghitungan sudah diproses oleh Panwas. Kalau saya mau bikin kerusuhan hanya gara-gara itu, enggak, saya nggak mau. Pertanyaannya, Be, Kenapa nggak diproses? saya proses. Sementara jalan ya? Saya proses itu melapor kepada Bawaslu. Yang saya bilang sejak awal tadi, saya melapor kepada Bawaslu. Ada tindakan unprosedural. Diregis nggak oleh Bawaslu? Diregis, cuma kemudian di pertengahan jalan kami disurati, bukan disurasi, di WA. Pak, boleh nggak dilengkapi tambahan bukti kertas yang menjadi papan pengumuman? Hey, kenapa harus kertas? Jelas-jelas kertasnya dirobek. Yang kedua, kan di situ ada video bagaimana ketua KPPS-nya mengumumkan. Iya. Oh, sempat diambil ya, sempat di video ini. Itu kan saya viralin itu di medsos. Jadi pengumuman itu ada, teks tertulisnya itu ada, dan saya datang ke TPS yang saya di video, saya minta klarifikasi, itu juga ada. Semua ada saksi dan ada bukti. Kertasnya dihilangkan oleh ketua KPPS, tapi masa harus mencari kertasnya lagi? Jadi bagi saya, tolong dong Bawaslu proses aja itu. Iya. Tapi sampai sekarang, saya nggak tahu apa hasilnya. Saya sempat tanya, belum ada jawaban. Aduh, ada sempat dijawab, apa istilahnya ya, tidak dilanjutkan karena buktinya tidak kuat. Dan Apa istilah B18 ya? ya, ada formulir itu. Ada formulir ya, karena tidak Lucu-lucu aja sih saya bilang gitu. Tapi bagi saya bilang, yang jelas saya sudah merekam semua kesalahan-kesalahan secara etis dan secara prosedural. Kalaupun kita nggak bisa langkah hukum ke pidana dan masalah administrasi, maka kita akan memproses ini sampai ke kode etik supaya penyelenggara pemilu kita jangan main-main ya, penyelenggara. Ada 100 triliun duit di situ, bro. Iya. Dan itu hasil keringat saya sebagai orang yang bayar pajak. Yes. Yang gaji lo sebagai penyelenggara pemilu, terus sembarang. Gara-gara ketidakprofesionalan Anda merugikan partai politik. Betul. Sekarang begini, Bren. Gue nyalek di PSI, nomor urut 1. Diumumkan nomor urut 2 sudah didiskualifikasi. Lo mau milih gue nih rencananya. Ada caleg lain punya TS datang. Ngapain mau pilih Taufik? Buat itu lagi. Nomor 2-nya udah dicoret. PSI nggak mau dapat kursi. Ayo dengan kami. Apalagi ajakannya sembari 200.000. Ente masih mau pilih Panar? 200.000 lah. Berarti merugikan oleh karena apa? Karena ketidakprofesionalannya penyelenggara pemilu. Saya nggak bilang mereka curang. Enggak, saya mau bilang tidak profesional. Nah, asas profesionalitas itu ada dalam undang-undang pemilu. Berarti kalau tidak profesional, kode etik dong. Masuk. Ini merugikan. Betul. Saya dirugikan. Kan gitu. Makanya saya sih berharap ada putusan dari Bawaslu yang kalau benar ada pelanggaran administrasi, ini yang saya mau bawa ke MK. Ya, sebenarnya kan harus dong bantu MK. Waktunya udah habis tuh. Ya. Iya, apakah saya merasa kelam? Nah, ada problem lain yang menarik. Yang saya ceritakan tadi bahwa ketika mereka menyebutkan nomor 2 didiskualifikasi, caranya setiap orang yang mencoblos nomor urut 2 itu, kertas suara dinyatakan tidak sah karena yang bersangkutan sudah didiskualifikasi. Ini kan kebodohan penyelenggara pemilu. Kita nggak ada baca diskualifikasi. Nah, selain masalah diskualifikasi, ketika TMS tetap suaranya menjadi suara partai. Karena itu adalah undang-undang pemilu. PKPU 25. Bila mana ditemukan adanya surat suara yang mencoblos orang yang sudah meninggal dunia, atau mereka, bukan orang ya, tapi calon anggota DPR sampai dengan DPR kabupaten kota yang meninggal dunia, atau punya masalah hukum lainnya yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat, maka suaranya tetap sah, tapi dikembalikan ke partai politik. Itu PKPU 25. Oke? Di beberapa TPS dinyatakan tidak sah. Ada 2 TPS yang kami temukan karena memang ada saksi. Bagaimana dengan TPS yang kebetulan PSI nggak sempat taruh saksi? Jadi memang sebenarnya nggak ada yang sama sekali. Kok hilang nggak ada gitu loh? Seharusnya ada dong, biar cuma 1, 2. Makanya kemarin saya minta buka dong kotak suara, bukan hitung semua jumlah kertas, hitung aja yang tidak sah itu. Apakah ada dari suara itu yang kemudian tidak sah ternyata itu miliknya Heri Cornelis nomor urut 2 kami? Itu jadi pertanyaan. Oke, gitu. Nah, itu problem lain. Problem parahnya lagi. Ada TPS yang menjadikan bahwa
orang yang sudah mencoblos nomor urut 2 itu, maka suaranya itu dipindahkan ke partai politik. Ini memang bahasa di PKPU 25. itu kan. Tapi menurut saya harus ada bacaan kritis. Ya. Kenapa? Yang dimaksud dengan menjadi suara partai adalah suara akumulasi dari nomor urut 1 dari partai itu sendiri sampai dengan nomor urut 7. Nomor urut 2 suaranya tetap menjadi suara partai. Tapi harus tetap dicantumkan loh. Tapi angka digitnya harus ada. Tidak boleh dipindah. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dipindah. Mereka pindah ke suara. Berarti dia nol dong waktu itu. Di beberapa TPS dinolkan, dipindahkan ke partai politik. Saya mau nanya, ini yang nomor urut 2 kami. Dia tidak meninggal dunia, dia sedang berproses di TUN. Iya, masih jalan kan proses. Ketika TUN mengatakan bahwa dia lolos sebagai daftar calon tetap dan dia memenuhi syarat, ternyata PSI dapat 1 kursi. Bagaimana mau tahu kalau dia yang duduk atau siapa? Sementara proses untuk upaya hukumnya udah nggak ada nih di secara kepemiluan. Yes. Ketika TUN mengatakan walaupun pasca pencoblosan, pasca penghitungan, TUN menyatakan bahwa Heri Cornelis berhak menjadi anggota caleg tetap. SK-nya KPU dibatalkan. Gila. Nah sekarang ternyata suaranya banyak. Dialah yang terpilih sebagai anggota DPR. Kalau dapat kursi ya. Yes. Bagaimana mau menentukan dia sebagai pemenang sementara suaranya udah dipindahkan ke partai politik? Ini kekosongan hukum juga ini. Sebenarnya bukan kekosongan hukum, kekeliruan penyelenggara pemilu dalam membaca. Ya, harusnya biarkan itu milik kendati ya. Kita ada almarhum coach Anton Arsyad yang kemudian anggota caleg di Demokrat. Dia meninggal dunia kan? Iya, yang kemarin. Suaranya harusnya biarkan di Anton Arsyad. Walaupun itu miliknya partai, tapi angka-angkanya nggak boleh dong. Dia nggak boleh diubah. Supaya sejarah mencatat Anton Arsyad biar dia meninggal dunia, dia punya suara. Dia pernah nyalek, dapat suaranya segini. Yes, sama dengan Ibu Heri Cornelis. Dia, walaupun TMS, dia memiliki suara sekian. Nah, apalagi kalau Petun membuat keputusan bahwa yang bersangkutan itu boleh menjadi caleg tetap dan membatalkan SKKPU, berpotensi kalau suaranya terbanyak dia yang mau duduk. Iya, dapat. Tapi bagaimana dia mau duduk? Sementara suaranya udah hilang. Gila. Ada yang hilang dipindahkan ke partai, ada yang hilang dianulir. Gila, ini memang hanya harus ke DKPP kalau kayak gini tuh. Ya, ada ketidakprofesionalannya teman-teman penyelenggara pemilu. Dan ini dari RI, bukan cuma dari tingkat yang kecil. Karena mereka, ini putus ini berdasarkan petunjuk pimpinan kami. Jadi, saya bilang mereka salah, tapi saya mau bilang ada ketidaktepatan dalam membaca undang-undang. Seharusnya redaksinya dipertegas di PKPU 25 itu bahwa mereka yang meninggal dunia maka suaranya dinyatakan dipindahkan ke partai politik, bukan cuma suara volumenya, tapi angkanya dipindah. Bahasa hukum kan bicara teks harus mesti pasti wajib pasti. Seharusnya begitu, friend. Itu nggak dibuat begitu. Ini kita waktu ada masalah kampanye itu pemasangan APK, kan banyak di PKPU 25 itu bahasanya nggak baku, nggak pasti kan. Ini saya loh kok ini aturan kepemiluan terus kayak ngaret luar biasa ya. Kalau yang PKPU tentang kampanye itu kalau salah PKPU 15 ya. Iya. Pokoknya intinya naik juga di kemarin. Ya soal kekosongan siapa yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban. Ya. Kemarin kan kita sempat ketemu kan, sempat nggak ada. Satpol PP pun nggak bisa menertibkan, walaupun mereka menggunakan peraturan daerah. Iya. Tapi peraturan daerahnya juga pincang kemarin. Mereka menggunakan peraturan wali kota, tapi perwakilannya berkaitan dengan pilkada, bukan tentang pemilu. Yes. Ada juga. Bawaslu cuma bisa menyarankan. Mereka nggak bisa hukum. Gitu. Jadi terjadi kekosongan waktu itu. Jadi undang-undang pemilu 2024 banyak hal yang perlu dikoreksi, banyak hal yang perlu dievaluasi. Saya yakin penyelenggara pemilu punya niat baik, walaupun banyak juga yang offside. Kan itu perlu kita wajar menjadi PR kita bersama lah. Iya. Dan kita semua bertanggung jawab karena kita bayar pajak tuh. Iya. 100 triliun untuk pemilu, friend. Iya sih. Itu 100 triliun itu. Yes. Banyak itu. Dan itu uang orang tua kita, uang rakyat kita. Kalau ada yang salah tata kelola dalam kepemiluan, kita wajib berteriak. Kalau Anda digaji oleh perusahaan, lain ceritanya. Anda digaji dari hasil jerih payah saya. Jadi jangan marah-marah kalau ada orang yang teriak, biarin aja. Kan gitu. Iya. Dan itu hak konstitusional gitu. Betul. Yang penting kita nggak menghajar secara personal. Ini kan secara jabatannya yang kita kritik. Betul. Emang Habib ini pas masuk PSI
Ya. Dilihatnya kayak Mas Giring ini. Saya jujur masuk partai politik itu juga punya kepentingan supaya memang benar-benar istirahat dari penyelenggara pemilu. Oh, itu yang utamanya, Mas. Ya. Kalau saya tidak lagi di penyelenggara pemilu tapi kemudian masih boleh memenuhi syarat untuk jadi penyelenggara lagi, maka saya ada syahwat untuk datang lagi ke situ. Padahal saya udahlah selesai ya. Bagi saya udah. Ini kan proses kaderisasi juga. Banyak kader-kader yang lebih hebat. Siapa tahu. Dan kalau nggak salah dia berjenjang kan. Ada orang yang udah ngerasa jabatan di kabupaten kota, dia pengen naik ke provinsi. Ya itu sah saja. Naik lagi itu ya. Itu syahwatnya memang. Selama dia bekerja dengan baik, kenapa tidak? Saya juga waktu itu ingin bukan ingin ya, saya ada tradisi kalau sudah jadi penyelenggara pemilu, setiap ada seleksi kita ikut. Iya kayak gitu. Walaupun kita tahu ya saya nggak direkomendasikan nih, iya sih. Karena kita tahu yang senior ada ya, nggak apa-apa. Tapi tradisi untuk ikut dalam kontestasi seleksi ikut. Tapi kita udah tahu siapa yang mau. Satu hal sama penyelenggara khususnya Bawaslu ini jabatan politis atau jabatan profesional? Profesional dong. Ini kan fungsional. Setelah saya lihat tadi dari diskusi yang pada prakteknya demikian. Pada prakteknya demikian karena memang bersentuhan dengan kerja-kerja politik praktis, ya kan? Mereka menangani kerja-kerja politik praktis. Tapi karena ini bicara netralitas berarti asasnya profesionalitas dan itu undang-undang. Undang-undang bilang seperti itu. Kan ini bilang dari yang sebenarnya ajaran itu berarti persoalan oknum. Iya. Kan itu. Jadi kita semua berpolitik ya, cuma tidak boleh dong berpolitik secara praktis. Kalau Anda sudah diposisikan sebagai ASN atau sebagai penyelenggara, sebagai wasit, itu nggak boleh. Cuma ini kok soal keberanian. Ada orang berani menyatakan karena lo gue udah perjuangkan jadi anggota Bawaslu dan gue sekarang udah nyalek, lo harus bantu gue ya. Iya, ya lo aja gimana, berani nggak melawan dia atau melawan arus atau ikuti arus atau menggiring arus. Iya. Menurut kita ada fase di mana kita melawan arus, ada fase di mana kita menggiring arus, ada fase kita mau ikut arus. Iya. Ikut arus selama itu sesuai dengan prosedur, ayo. Ya. Menggiring arus, menciptakan arus supaya kemudian kita tidak digiring, itu juga mesti. Tapi melawan itu juga harus supaya apa? Supaya kita kemudian tidak terjebak dengan agenda-agenda yang tidak sesuai. Itu benar. Iya, memang kayaknya. Tapi ya, saya lihat sih setelah saya nyalek kemarin, kayaknya tahu di jabatan ini jabatan politis. Oh iya pasti kan. Kita berprasangka baik pada titik tertentu, tapi sebagaimana begini loh. Ada istilah ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Kita harus dijauhkan dari berprasangka buruk. Oke. Tapi mencurigai penyelenggara pemilu itu juga wajib. Benar. Sama dengan kami waktu di Bawaslu. Berprasangka buruk kepada orang lain itu nggak boleh. Tapi berprasangka untuk asas profesionalitas penting kepada penyelenggara pemilu lainnya. Iya. Bawaslu harus mencurigai KPU. Yes. Bawaslu harus mencurigai partai politik tertentu. Harus. Supaya apa? Ketika dicurigai hal-hal tertentu, dilakukanlah pencegahan supaya jangan sampai terjadi yang offside. Yeah. Kalau tidak dicurigai, faktanya apa? Banyak kan anggota KPU yang di DKPP. Iya. Faktanya apa? Ada kan yang kemudian menggelembungkan suara. Faktanya apa? Bahwa ternyata kalau tidak dicegah, nah asas mencegah itu apa? Prasangka, curiga. Jadi jangan bawa ayat Iya sih. Berprasangka gitu. Itu penting, Frank. Ini saya mau coba masuk lebih dalam soal kan kemarin mengisi posisi jabatan untuk Kota Manado ya, Bawaslu. Nah, setelah itu kan akan dibentuk ada di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sampai pun di tingkat TPS. Ada pengawas pemilunya. Nah, kemarin waktu Habib menjabat tuh ada kayak titipan-titipan. Gua titip ini ya. Itu wajar. Begini, friend. Munafik kalau ada pihak tertentu yang tidak memberikan titipannya agar menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan manapun, itu munafik. Asas profesionalitas itu hanya tertib administrasi dan juga formalitas semata. Tapi pada faktanya bahwa ada agenda-agenda yang kemudian itu by design dan juga by pesanan. By order. Ya, bagi saya itu lumrah. Yang tidak lumrah adalah ketika dia itu tidak sesuai dia punya hasil, tapi karena dia pesanan, kemudian kita paksakan dia dulu. Itu yang melanggar. Nah,
Bagi kita, di semua orang yang nyalon, kalau saya kan waktu itu tingkat kecamatan, ada 6 orang yang nyalon di tingkat kecamatan. Saya mau bilang, seluruh 6 orang itu semuanya nitip ke saya. Maka ketika sudah dimitip begitu, objektivitas saya muncul. Oh, si ini dititip si ini. Oh, enggak, dari hasil pantauan saya, si ini yang lebih bagus. Subjektivitas saya itu saya pilih begitu. Nah, yang keliru adalah ketika kita udah pilih dia nggak punya etos kerja, yaitu pelanggarannya kan di situ. Celakanya di situ. Nggak bisa orang ikhtiar untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu, ya salah satunya selain berkaitan dengan tertib administrasi berupa ikuti seleksi, syarat yang lainnya adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Itu nggak salah. Yang salah adalah ente nggak lolos CAT diloloskan. Yes. Tapi kalau ada 6 orang yang dipilih cuma 3, semua 6 orang ini dititip. Ya nggak apa-apa dong. Yang salah adalah dari 6 orang ini yang sudah juara 1, terus ente karena dia tidak dititip oleh yang lain, kemudian kita paksakan. Saya suka dengan KPU baru ketika proses PPK. Mereka punya konsensus yang namanya juara 1 di CAT, tes apapun tidak boleh diganggu gugat. Dia sudah dapat kursi. Kebijakan yang itu keren menurut kita gitu. Nah, jadi siapa yang memang objektif dapat peringkat pertama, Anda duduk sebagai layak dapat kursinya kan untuk di jabatan. Adapun yang lain sudah unsur subjektivitas. Tinggal milih-milih nih. Kita juga kalau jadi pimpinan, kita nggak mau kita punya anak buah yang kita nggak kenal. Saya nggak mau juga kalau orangnya itu kita sudah kenal, jahat dia. Walaupun dia secara akademik mungkin bagus di saat seleksi, tapi saya tahu karakternya bermasalah. Atau minta maaf, bukan soal gerbong dan bukan gerbong. Saya udah tahu nih, lo gerbong gue, tapi bermasalah lo. Atau ngapain juga saya dengan lo? Selain tidak satu gerbong, lo juga nggak baik orangnya. Itu subjektif, tapi itu hal wajar. Yang nggak wajar orang yang juara 1 kan saya yang sebut, kemudian orang hilangkan hanya demi makhluk-makhluk gaib. Yang nggak jelas. Itu nggak mau. Kan? Gitu. Ke depan masih tetap mau fokus di politik. Saya masih menjadi sekretaris di DPD PSI sambil saya menjadi entrepreneur. Saya masih mengajar sebagai dosen lepas walaupun tidak secara formal lagi karena memang saya masih punya nomor induk sebagai dosen. Saya ketua yayasan, tapi kerja-kerja politik mesti, apalagi di depan kita ada pilkada. Saya juga harus berkontribusi. Bukan soal sekedar ikut seremoni dan kontestasi. Saya menyadari bahwa keterlibatan di kerja-kerja politik itu juga penting. Soal duduk dan tidak dapat jabatan atau tidak itu urusan rezeki. Kan gitu. Saya juga nggak mau dapat rezeki tapi tidak ada rahmat. Biar jadi anggota DPR tapi kalau berdasarkan hasil serangan fajar itu bukan rezeki yang halal. Itu rezeki yang laknat itu. Rezeki kan ada 2, ada rahmat, ada laknat. Semua Allah kasih rezeki. Wa min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang luput dari rezekinya Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah rezekinya mengandung kebaikan atau mengandung keburukan? Makanya banyak orang yang ketika udah kaya raya, udah punya jabatan besar, jatuh. Kenapa? Rezeki yang dia dapat itu tidak halal. Jadi jangan merasa sombong dengan orang-orang yang sudah terpilih atau yang sudah duduk walaupun dia belum dilantik, tapi kan udah tahu suaranya gitu. Walaupun suara murni dia orang angkat topi. Nyerang nggak? Oh enggak. Saya pastikan saya tidak menyerang. Saya tidak menyerang. Saya bersyukur ada 1750 suara PSI di Tikala-Pal 2, tidak ada satupun suara yang dibeli, ya kan? Bahwa ada logistik di saat pemilu, apa bensin, apa doi makan, doi minum, gorengan, banyak friend. Baru ada namanya bahan kampanye, ya kan, topi, tas-tas, apa semua itu kan disahkan dalam PKPU. Yang tidak diperbolehkan kan adalah uang dalam bentuk serangan fajar atau materi-materi lainnya yang di atas 100.000, kan gitu. Yang lainnya keluar. Tapi saya bersyukur tidak ada uang sesen pun yang keluar untuk serangan fajar. Karena bagi saya, buat apa menang dengan cara-cara seperti itu? Nggak di sini nggak diredoin ya. Jadi ini soal perasaan juga. Tapi apakah kalau kemudian ada potensi menang dengan serangan fajar saya harus lakukan itu? Saya bukan serangan fajar kalau memang mau bicara pakai duit. Kita bicara profesionalitas aja gitu. Salah sebenarnya mereka yang kayak potas datang ke TPS. Lu sama ini ya, sekian. Itu kan itu jahat.
Dan itu namanya riswah. Riswah itu artinya suap menyuap. Suap menyuap dalam Islam itu laknat, itu laknat oleh Allah. Dan itu haram hukumnya. Buat apa saya punya sandang predikat sebagai ketua majelis taklim, yayasan, ustadz, sering ceramah di mana-mana. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Mantan penyelenggara pemilu, orang ludah, betul sih. itu yang kemudian buat saya landasan moralitas itu masih ada. Memang harus tetap dipegang ya. Harus friend. Harga diri soalnya. Harga diri. Yes. Menarik sih Bib, untuk diskusi kita pada hari ini. Cuma memang ada hal yang kayaknya perlu untuk jadi garis bawahi keterangan Bib terhadap penyelenggara khususnya dalam hal ini Bawaslu, karena memang problematika terkait dengan kecurangan pemilu ini kan bola panasnya ini udah mengarah ke penyelenggara. Ya kan semakin ke sini 2024 nih penyelenggara nih KPU maupun Bawaslu memang jadi bola panas kan, memang pasca proses kemarin. Karena nggak saran nih buat teman-teman. Ya, tidak ada saran lain-lain selain mereka berpegang teguh pada nilai-nilai dan juga aturan yang sudah baku. Itu aja. Ya, kemudian perkuat mentalitas, karena orang itu sering kalah dengan duit. Biar Anda profesional, tapi kalau Anda punya mental kerupuk, mental pengemis, mental suka minta-minta duit. Kan. Yang kedua, proses seleksinya lebih selektif lagi lah ke depan, supaya titipan wajar, orang punya usulan ini wajar, tapi tolonglah ketika pun dititip diimbang-imbang lagi lah orang ini layak nggak? Itu penting, itu penting. Kalau tidak akhirnya kita menyia-nyiakan uang rakyat. Saya bukan bermaksud bilang apa, saya dari Singapura kemarin dan saya pelajari Singapura itu seperti apa. Saya bilang negara sekecil itu kok bisa mengalahkan negara sebesar kita dalam hal-hal tertentu dalam hal-hal peradaban tertentu. Kenapa? Karena mentalitas korupsinya, mentalitas pengemisnya itu masih kental di Indonesia. Kita apa-apa semua berbayar. Yang dimaksud dengan anggota DPR terbaik adalah dia yang sering kasih duit ke rakyat. Terlanjur seperti itu. Di maskot kayaknya. Jadi akhirnya jadi kadang-kadang juga saya nggak mau 100% salahkan caleg, karena caleg menyadari hanya untuk mau memenangkan itu caranya adalah itu. Tapi ya kalau kita semua kompak nggak serangan pajar, rakyat pun akan berpikir nggak ada serangan pajar, ya udahlah datang ke TPS apa yang saya mau pilih. Tapi persoalannya kan komitmen itu tidak terjadi. Harus dari calegnya sebenarnya. Dari peserta politiknya. Cuma kan peserta pemilunya kalau cuma saya yang tidak melakukan serangan pajar, yang lain serangan pajar. Pastinya salah sih. Menarik juga sih untuk malam ini. Dan pastinya sih mungkin harapan kita bersama ya ke depan bola politik di Indonesia ini semakin baik lah. Harus. Kan memang itu subjektif masing-masing pendapat orang. Tapi yang buruk itu kita berharap akan jadi lebih baik. Itu target kita bersama. Target kita bersama sih. Apapun partai politiknya, siapapun calon yang terpilih, siapapun presidennya, ya kita wajib untuk ada harapan lah untuk mereka ke depan sih. By the way, lo masih mau di partai politik gitu? Banyak yang udah nawarin pasca politik kemarin. Karena kerja saya. Tapi untuk sekarang sih saya memang benar-benar belum menentukan. Tapi ada kesimpulan yang saya tangkap bahwa kita tuh memang untuk masuk ke politik, jalan pertama kita harus berpartai. Betul. Kita harus berpartai. Makanya memang saya lagi timbang-timbang. Ya memang kan saya juga ya kita jujur aja ya. Habib pendukungnya secara partai politik 02. Saya 01. Tapi pasca itu ya saya akhirnya merenungi, saya coba berkontemplasi bahwa ya sudah politik sudah selesai kan, tinggal kita melihat ke depan mana yang terbaik. Politik tidak ada yang abadi. Iyalah, yang ada ini kepentingan aja. Besok lusa itu sih ya, mudah-mudahan lah kalau memang siapa tahu ya, doain aja Bib, siapa tahu bisa bergabung kan. Saya tunggu di podcast saya. Pokoknya kita podcast mau panggil nanti benar nanti mesti balas. Siap. Oke. Kita bagi itu offside. Siap, bentar lah kita gabung ke main-main ke podcastnya Habib. Oke.
Mudah-mudahan insya Allah ada berpanjang. Oke, mungkin podcast kita pada malam hari ini saya rasa waktunya juga sudah habis, dan terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, amin. Doa yang lancar. Doa. Amin. Rezeki itu yang bagus itu lancar. Amin. Oke. Siap. Oke. Thank you.